ini hanya ada dua orang, ada dua macam manusia. Ya. Dua macam manusia itu hanya satu manusia budak dan satu manusia gusti. Manusia budak adalah mereka-mereka yang masih diperbudak oleh pikirannya, diperbudak oleh nafsunya. Ini manusia budak. Orang yang masih disebut manusia itu berarti budak. Dan orang-orang yang masih diperbudak, disitulah agama dibutuhkan. Sedangkan orang-orang yang sudah mampu mencapai jati dirinya, dia bukan budak lagi. Orang-orang yang sudah mencapai jati dirinya, itu yang disebut Muhammad. Itu yang disebut Buddha. Itu yang disebut Siwa. Nah, orang-orang yang mencapai jati dirinya bukan lagi disebut manusia. Makanya kenapa dalam agama dikatakan carilah dirimu yang sebenarnya. Itu satu pertanda bahwa diri kita yang saat ini bukan yang sebenarnya. Makanya melihat seseorang itu dari dua sisi, sebagai manusia atau sebagai diri yang sebenarnya. Lalu siapa yang disebut manusia? Lalu siapa yang disebut diri yang sebenarnya? Yang disebut manusia itu budak. Makanya selamanya manusia tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan karena dia budak. Dan manusia tidak boleh menyembah manusia lainnya. Budak nggak boleh menyembah budak lainnya. Tapi kalau ada budak menyembah Muhammad, itu wajar. Karena Muhammad sudah bukan manusia lagi. Muhammad sudah bukan lagi budak. Dia orang yang merdeka, orang yang sudah mencapai moksha. Dan Muhammad bukan hanya Muhammad yang ada di Mekah. Semua orang ketika mencapai titik itu, maka dia disebut Muhammad. Karena Muhammad itu gelar. Sampean pun bisa menjadi Muhammad kalau sampean mampu mencapai titik itu. Titik di mana sampean mencapai kebebasan. Sampean menjadi master, menjadi pengendali semua nafsu dan egonya. Nah, di sini. Makanya bagi orang-orang yang merasa dirinya ingin menengahi semua persoalan, maka jadilah umatan wasaton. Umatan wasaton. Orang yang demokrat, orang yang tidak memihak. Bagaimana kita menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau kita berada pada ekstrim-ekstrim yang berbeda, ini yang menimbulkan peperangan. Ya, betul tadi yang bilang loh, fanatis buta, kecintaan buta pada salah satu sosok, atau grup, atau kelompok, itulah yang menjadikan semua itu menjadi masalah. Masalah. Ya, tapi kalau kita bisa memandang atau menyikapi dari sudut masing-masing, maka semua tidak menjadi seperti ini. Contoh ketika kita lihat lampu yang putih, si A pakai kacamata biru, si B pakai kacamata merah. Ketika melihat lampu ini, warnanya apa? Biru, merah, biru, merah. Nah, oleh mereka kan itu, berantem loh. Kecuali mereka dengan sadar, dengan ikhlas melepaskan kacamata masing-masing dan melihat satu titik yang harus dilakukan. Lepaskan semua kacamatanya. Kita harus lepas dulu dari jubah. Dan bukan, sampean tahu kacamata itu? Pikiran. Betul. Jadi kalau orang mau bebas melihat semuanya dengan jernih, buang pikirannya, buang semua pemahaman, buang semua keyakinan. Kalau kita mau hidup satu dengan yang lain itu menjadi nyaman, enak, ya kita harus lepas dulu jubah kita. Semuanya dibuang. Seperti kita terlahir telanjang. Itu yang seharusnya. Ya. Jadi kita betul-betul berdiri sebagai sosok yang satu ciptaan, di mana kita diciptakan utuh dengan karakternya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Bahkan manusia harus terus meningkatkan dirinya. Ciptaan harus bisa mencari penciptanya. Pamit dulu. Maka itu dulu. Oke. Amit ngapunten ciptaan. Kita lanjut sesi nanti berikutnya. Silahkan monggo. Kita lanjut buka-buka. Nah, oh. Silahkan bermain-main. Berhibur-hibur. Oh iya, tenang. Lanjut. Apa yang bisa
Nah, seperti Ya. itulah. Karena gini, saat ini saatnya kita untuk membongkar semua kepicikan-kepicikan agar tidak terjadi lagi peperangan yang sia-sia, pertengkaran yang sia-sia. Jangan kita biarkan kebodohan itu terus berlarut-larut. Kenapa kita harus takut? Katakan yang benar sekalipun pahit. Jadi kita harus betul-betul serius. Serius tapi santai, santai tapi serius. Ini harus. Serius dalam ketekunan. Iya, iya. Serius tapi santai. Artinya nggak ada ketegangan di dalamnya.